Nah, itulah sebabnya dianjurkan untuk lakukan social distancing. Ya. Selain jarak kita dengan orang lain 2 meter, tapi kita juga jangan datang ke tempat kerumunan di mana ada banyak orang. Dok, kemudian mengenai kebersihan ini, Dok. Bagaimana nih? Di tubuh kita ini kuman itu kemana saja sih? Dan bagaimana kita menjaga supaya tubuh kita ini betul bersih? Oke, ada beberapa sih yang harus kita lakukan, misalnya yang kebiasaan bersin atau batuk. Kita seringkali kalau bersin aja, kadang-kadang kita tutupi dengan tangan. Ada kalau kita tutup dengan tangan, di sini tangan kita sudah penuh dengan virus. Atau ada yang batuknya begini, atau batuk begini. Itu kan semua virus ada di tangan kita. Tanpa kita sadari, kita pegang meja, kita pegang HP, pegang segala macam, ini sudah bisa menular kepada orang lain. Ya, jadi usahakan kita belajar cara batuk dan bersin yang benar. Ya, jadi sebetulnya kita punya belajar cara batuk dan bersin yang benar. Ya, sekali-sekali waktu pasti kita ada bersin atau batuk kan, tapi kita bisa menggunakan lengan bagian dalam. Jadi kalau mau batuk kita begini. Oh, gitu. Kalau mau bersin, hacu, gitu ya. Jadi kita menggunakan siku bagian dalam, dan ini tidak banyak berkontak dengan benda-benda yang akan dipegang oleh orang lain. Itu satu, ya. Kemudian kita menjaga kebersihan diri dengan misalnya rambut diikat kalau lagi COVID-19 begini, rambut digerai-gerai, terus kita pegang sana, pegang sini. Nah, itu pun bisa virusnya nempel di situ. Jadi virus itu bisa ada di rambut kita ya? Bisa ada di mana saja. Kadang-kadang orang pakai masker, bentar-bentar dia benerin maskernya. Akhirnya tangan kita baru pegang sesuatu yang kotor, kita malah bisa lebih mudah tertular. Karena kita membawa virus itu justru dekat ke hidung dan mulut dan mata kita. Jadi jangan sering memegang daerah wajah, benerin kacamata, bentar-bentar kacamata diperbaiki. Nah, itu kan juga membuat virus itu lebih mudah masuk ke mukosa ya, mukosa mata, hidung, dan mulut. Ya, jadi akan lebih mudah tertular. Kemudian mencuci tangan. Nah, mencuci tangan. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kita kalau mau cuci tangan, nomor 1 sebaiknya tidak menggunakan perhiasan. Karena kalau ada perhiasan pasti nggak benar-benar bersih. Ya, lalu lebih baik menggunakan baju lengannya pendek atau sesiku, ya, supaya kita betul-betul bisa mencuci tangannya dengan bersih. Kalau pakai tangan panjang pasti sini nggak kena, sehingga pergelangan tangannya juga bisa bersih, ya. Lalu kalau kita pulang ke rumah dari luar, sebaiknya dibuka pakaian, kita mandi, dan pakaiannya kalau memang kita curiga ada yang sudah kena COVID-19, itu harus direndam dengan air panas. Rendam air panas ya? Dicuci dengan air panas ya, jadi supaya virus-virusnya mati ya. Apalagi kalau di dalam satu rumah ada satu orang yang kena COVID-19. Jadi itu harus betul-betul tata laksana untuk pakaiannya juga harus benar. Nah, yang lebih penting adalah cara mencuci tangan. Nah, ini dia ini. Nah, ini saya coba contohkan. Cuci tangan itu harus dilakukan paling sedikit 20-40 detik. 20-40 detik cuci tangan. Jadi kita ratakan dulu di telapak tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ujung-ujung jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru selesai. Oh, gitu loh. Itu baik menggunakan hand sanitizer maupun dengan sabun, lalu dialiri dengan air. Biasanya kalau dengan air bisa menjadi 60 detik. Oh. Barulah kita bersih tangan kita. Ya. Baik, pemirsa, itu sangat penting menjaga kebersihan tangan. Oleh karena ada begitu banyak penyakit yang akan dapat tertular kepada diri kita ataupun kepada orang lain oleh karena tidak cuci tangan. Itulah sebabnya salaman juga tidak dianjurkan sekarang ya. Iya. Karena bisa menularkan. Menularkan kepada satu dengan yang lain. Baik, terima kasih banyak Dok untuk keterangan itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah sampai kapan ini kira-kira penyakit ataupun COVID-19 ini akan seperti merajalela? Memang sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan akan berhenti. Tetapi diduga beberapa pakar mungkin saat memasuki musim panas di daerah Eropa, daerah Tiongkok, Jepang itu musim panas mungkin akan mereda. Tetapi tidak bisa dipastikan apakah
pasti akan bereda atau enggak. Karena kalau dipikirkan Indonesia kan negara yang sekarang aja kita panas banget cuacanya, tapi tetap ada. Iya. Nobody knows. Kalau begitu, belajar dari yang lalu, MERS dulu kan itu virus yang berbahaya juga. Iya. Apa itu? Bagaimana dia hilang? Waktu MERS itu di Indonesia sebenarnya kita waktu itu sedikit sekali kasusnya. Iya. Kita juga nggak tahu kenapa Indonesia waktu itu sangat sedikit. SARS juga Indonesia mortality-nya nggak ada Ya, di ada Indonesia. MERS, ada SARS. Kemana itu penyakit-penyakit? Kok tidak menakutkan? Mungkin karena ke alam, situasi alamiah dia akan mereda. Tapi faktor apa yang memastikan dia akan hilang, sampai sekarang kita juga belum bisa pasti hal A atau B atau C. Begitu ya. Ya. Jadi memang intinya sekarang kita menjaga diri kita supaya cegah jangan sampai kena dengan langkah-langkah yang tadi. Iya. Kemudian apa kira-kira efek samping kalau kita terlalu menjaga kebersihan, misalkan mencuci tangan? Apakah ada itu? Ini dari dokter kulit ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita sering menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun, ada kemungkinan bagi orang yang tipe kulitnya sensitif, dia bisa mengalami eksim ya, eksim kontak ya, karena tangannya kemudian menjadi merah-merah, kering, gatal, bahkan bisa sampai perih ya. Nah, caranya untuk mengatasi itu adalah sebetulnya yang pertama, gunakan sabun yang selembut mungkin. Jadi misalnya seperti sabun bayi, sabun yang non-soap cleanser. Jadi jangan menggunakan yang terlalu keras. Ya. Kemudian segera sesudah selesai mencuci tangan, sudah dikeringkan, setelah itu gunakanlah pelembab. Nah, pelembab itu bisa mencegah kulitnya menjadi terlalu kering. Jadi itu yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang kulitnya sensitif. Kalau hand sanitizer, memang pada umumnya hand sanitizer karena bahan dasarnya alkohol akan selalu membuat iritasi pada kulit. Jadi kalau memang kebanyakan. Apa boleh buat kalau sudah kebanyakan, bila perlu menggunakan pelembab setiap selesai mencuci tangan. Oke. Dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang lebih rentan terhadap virus COVID-19 ini. Betul. Itu siapa kira-kira yang kita perlu beritahukan supaya mereka itu berjaga-jaga? Ya. Jadi dari data-data penyakit penderita yang ada sebelumnya, kebanyakan yang akan jatuh atau masuk ke dalam keadaan penyakit yang berat, biasanya orang yang usia lanjut. Di atas 60 tahun. Ya, faktor risiko. Kemudian ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya. Ya. Bisa ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit paru-paru sebelumnya, misalnya ada asma, ada PPOK istilahnya ya, bronkitis yang sudah lama, kemudian obesitas juga, itu semua faktor resiko untuk menjadi penyakit yang berat. Usia muda, tidak ada penyakit penyerta sebelumnya, biasanya gejalanya lebih ringan dan sembuh lebih besar, sembuhnya lebih besar. Atau bahkan tidak kena apa-apa. Atau ada juga yang tidak ada gejala apapun, ya. Tidak ada virus ke dalam badannya tapi tidak bergejala. Tapi mesti diingat walaupun tidak bergejala tapi menularkan kepada orang lain. Jadi carrier, pembawa penyakit. Istilah carrier, betul. Baik, terima kasih banyak, Dok. Apa yang harus kita sampaikan kepada banyak masyarakat supaya tidak ketakutan terhadap situasi ini? Bilang tidak takut, betul, tidak perlu takut, tapi harus anggap serius. Kalau penyakit penyertanya ada, tolong dikontrol. Artinya, kalau gulanya ada, harus dinormalkan. Kalau ada tekanan darah tinggi, harus diturunkan. Ya. Kalau faktor usia, kita tidak bisa menurunkan. Ya, sudah alamiah, belum makin tua. Tapi faktor-faktor yang bisa kita koreksi, harus kita koreksi. Ya, termasuk obesitas, jangan obesitas. Kurangi. Harus olahraga, ya seperti new start. Harus dimulai sekarang. Mulainya sekarang. Ya. Begitu. Ada tambahan, Dr. Sonang. Ya betul, memang pola hidup adalah yang menjadi
pertahanan kita sebetulnya ya. Kalau kita memang sudah menjalankan selama ini pola hidup sehat, tentu tidak akan sulit untuk sekarang tetap menjalankannya. Kalau yang belum pernah menjalankan, marilah kita mulai dari saat ini, dari sekarang untuk melakukan pola hidup sehat dengan New Start. Ya. Ada lagi dok? Mungkin tambahan. Ya. Jadi kalau mungkin ada keluarga kita atau kita sendiri yang sakit, yang kurang sehat, segera periksa ke dokter. Karena kita kalau tahap awal mungkin penanganannya jauh lebih mudah dibandingkan kalau datang dengan misalnya sudah infeksi paru-paru yang sangat berat. Ya. Itu untuk pengobatannya, penanganannya lebih sulit dibandingkan waktu masih awal. Nah ini dok, jadi banyak orang yang paranoid ini. Saya flu sedikit sudah kena barangkali batuk-batuk ini bagaimana itu dok ya? Jadi lebih baik periksa saja ya? Langsung ke dokter, periksa ke dokter. Atau ada teleponnya atau kalau bisa ya telepon ke yang 112 ya? 112. Jadi kalau memang ada yang sudah mencurigai bahwa dirinya tertular COVID-19, mungkin ada berkontak dengan seseorang di tempat kerja atau keluarga atau dalam sebuah pertemuan dengan orang yang kemudian diketahui positif COVID-19, dia sebaiknya bukan datang ke rumah sakit tetapi dia langsung menghubungi nomor 112 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Oke, sangat penting informasi Ya, ini. dan biasanya petugas dari Dinas Kesehatan, jadi petugas tersebut yang akan datang ke rumah mendatangi kita untuk mengambil sediaan swab dari hidung, dari tenggorok, dan dia yang akan memeriksakannya ke laboratorium. Kita nggak usah kemana-mana. Kita nggak usah kemana-mana, petugas akan datang memeriksa kepada kita. Luar biasa. Nah, tapi kan sebelum kita menjustify, memastikan ini kena atau enggak, kan ada ciri-cirinya ya, dok. Boleh terangkan kepada kita apa sih ciri-ciri yang bisa membuat kita berkesimpulan, ini perlu periksa kita ini? Memang gejala dari COVID-19 ini kurang lebih sama dengan penyakit flu pada umumnya. Jadi ada demam, ada batuk, ada pilek, kurang lebih hampir sama. Jadi memang gejalanya kalau bilang khas, apa yang sangat karakteristik atau spesifik terhadap COVID, sebenarnya tidak ada. Jadi tapi sama-sama bisa panas, bisa batuk, bisa pilek, bisa sesak. Oke. Jadi semuanya kurang lebih sama dengan infeksi paru atau infeksi influenza pada umumnya. Kurang lebih mirip begitu. Tapi kalau dia pernah kontak dengan orang yang kurang lebih dicurigai COVID, itu sangat-sangat penting informasi tersebut. Baik, kita akan menutup kita punya diskusi ini. Sebelumnya kita akan meminta kesimpulan-kesimpulan yang bisa disampaikan. Mulai dengan Dr. Jim, barangkali apa yang bisa kita simpulkan pada saat ini? Jadi sekarang kita harus tetap waspada, tapi juga tidak perlu terlalu panik, gitu ya. Waspada artinya kita hati-hati, kita jaga diri, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, itu aja. Baik, terima kasih banyak. Dok, gimana dok? Ya, betul. Memang kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, tidak perlu menjadi panik. Kalau zaman dulu waktu MERS dan SARS itu karena tidak banyak gadget, tidak banyak informasi dari medsos, kita tidak terlalu tahu. Tidak ketakutan. Tidak ketakutan. Sekarang ini sudah ada Sekarang sosial begitu media, cepatnya. jadi ketakutannya lebih besar. Ya, jadi ketakutannya menjadi lebih besar. Jadi kita tidak perlu terlalu takut. Asal kita tahu bagaimana cara menjaga diri kita dengan pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan diri. Jadi kebersihan itu juga sangat penting ya. Kebersihan diri itu tadi yang saya sudah jelaskan mengenai cara cuci tangan, kebersihan diri dengan mandi, ya, dengan menjaga kebersihan pakaiannya. Saya rasa dengan kita menjaga itu saja mudah-mudahan kita menjadi sehat. Baik, terima kasih banyak dok. Baiklah para pemirsa sekalian, pada saat ini kita sudah mendapatkan keterangan yang begitu penting mengenai COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ini akan dapat menjadi petunjuk yang sangat berguna bagi saudara-saudara sekalian untuk menghidupkan satu pola kehidupan yang lebih sehat dan pola hidup yang baik. Dan ini adalah satu wake up call atau satu panggilan untuk bangun, bangkit. Harus berjaga-jaga ini. Kalau kita tidak hidup sehat, maka dengan mudahnya kita akan terkena penyakit yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya seperti yang sebelumnya. Tetapi kalau tubuh kita tidak siap, tidak sehat dengan sepenuhnya, maka itu akan bisa menjadi sangat berbahaya. Jadi hidupkan pola hidup sehat, dan kemudian kalau Yesus katakan berjaga-jaga, itulah pola hidup sehat kita lakukan, dan
berdoa. Inilah saatnya bagi Anda dan saya untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, supaya Anda dan saya sebagai biji mata Tuhan, the apple of His eye, itu dalam bahasa Inggrisnya, akan benar-benar terwujud, karena kita tahu pasti bahwa Tuhan akan beserta kita, menjaga kita, melindungi kita, bahkan menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan ini. Dan untuk itu mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami pada saat ini sudah membahas satu topik yang sungguh sangat penting, yaitu tentang menghadapi serangan daripada virus corona. Di Indonesia sudah banyak yang terkena penyakit ini, dan nampaknya masih terus akan meluas. Dan ini membuat kami sangat berhati-hati. Kami harus memberikan sikap yang benar agar penularan penyakit ini tidak akan terus tersebar dan tidak akan merusak kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan pribadi-pribadi daripada rakyat yang Engkau sudah berikan ini. Oh ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami sebagai satu bangsa untuk menangani, menghadapi masalah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerjasama, dengan hati yang beriman penuh kepada Tuhan, dan dengan sikap yang tepat, menjaga kebersihan tubuh, hidup, lingkungan sehari-hari, dan juga menjaga jarak di antara sesama kami, agar penyakit ini tidak akan dengan mudahnya tertular, menyebar kepada banyak orang. Tetapi kiranya ya Tuhan, dengan kerjasama yang kami dapat lakukan, dengan pelajaran yang kami sudah dapatkan tadi, maka penyakit ini akan lama-lama akan sirna, tidak berkuasa, dan akan hilang. Dan dengan demikian ya Tuhan, maka kehidupan kami dalam bernegara ini akan dapat dipulihkan kembali. Biarlah pengalaman ini membuat kami lebih takwa kepada Tuhan. Kami lebih setia kepada Tuhan. Karena dengan kesetiaan kepadamu, maka Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami keluar daripada masalah ini. Dan Tuhan akan menolong agar segala sektor kehidupan di Indonesia ini akan tangguh, akan penuh dengan kuasa kemenangan, sehingga ujian yang sangat besar ini akan berlalu dan memperkokoh iman kami kepada Tuhan, dan memperkuat akan roh persatuan dan kesatuan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah ya Tuhan akan para pimpinan negara kami, Presiden Jokowi, Amin Ma'ruf sebagai wakil presiden, dan semua jajaran pimpinan-pimpinan di berbagai daerah juga. Biarlah arahan-arahan yang terbaik dapat dilakukan. Berkatilah ya Tuhan rumah sakit, klinik-klinik, dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani akan kasus-kasus yang terjadi. Biarlah Tuhan berikan hikmat, pertolongan, dan ketangguhan, agar dengan demikian ya Tuhan, dampak penyakit ini tidak akan semakin parah, tetapi akan dapat tertangani dengan penuh kemenangan bagi nama Tuhan dan bagi bangsamu. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami semua. Kami berserah kepadamu lebih sungguh-sungguh karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti akan acara yang sangat penting ini. Dan tetaplah sehat, penuh semangat, jangan takut. Itu keren.